Bapak, terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh Tuhan beribadah secara online. Terima kasih Tuhan jika kami boleh mempunyai kesehatan, jika kami boleh beribadah di rumah, jika kami boleh berkumpul dengan keluarga kami saat ini. Kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu untuk hidup kami selama ini Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami ingin mempelajari suatu firman yang baru, suatu ilmu yang baru Tuhan, terima kasih. Kiranya firman ini boleh bertumbuh, boleh hidup dalam hati kami dan boleh kami setia untuk lakukan. Terima kasih Tuhan, kami excited untuk belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Next Gen, apa kabar? Udah lama gak ketemu sama gua. Cielah, yakin banget pengen ketemu sama gua. Oke, so hari ini gua akan bawakan lanjutan series kita yang namanya The Chase, part yang kedua. Nah hari ini gua akan melanjutkan dengan part 2-nya. Oke. Nah untuk memulai gua akan bawa kita ke masa lalu dulu ya. Bawa kita ke masa lalu waktu kita masih bayi. Setiap manusia pasti begitu lahir bentuknya bayi ya, orok. Obviously tentu. Nah, kita masih bayi lalu kita dirawat oleh papa mama kita dikasih makan, kita dikasih nutrisi sehingga kita bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, nanti ada suatu saat ketika kita berumur 1 tahun atau mungkin 2 tahun, ada namanya fase kita belajar berjalan, betul nggak? Ya, fase baby steps ya. Fase baby steps ini sangat menarik karena dari bayi yang tadi nggak bisa apa-apa terus bisa berjalan. Nah, mau berapapun umur kita belajar berjalan, ada yang baru bisa jalan 1 tahun, ada yang bisa belajar 2 tahun. Yang satu hal yang pasti kalian nggak inget deh momennya. Gue sendiri gue nggak inget momen ketika gue pertama kali bisa jalan tanpa dituntun, tanpa dibantu. Gue sendiri nggak inget. Betul gak? Gue yakin juga kalian pasti gak ingat. Nah lucu kan, salah satu kejadian terpenting, salah satu kejadian penting dalam hidup kita, justru kita malah gak ingat. Ya, lucu ya. Tapi walaupun gak ingat, tapi bukan berarti gak ada orang lain yang ingat. Betul gak? Pada saat kita lagi belajar jalan, mungkin awal-awal gitu ya, ketika kita jatuh ke pelukan sama papa kita, ketika kita jatuh beneran ke lantai mungkin, badan kita terluka, dagu kita lecet kayak, atau dengkul kita lecet kayak, pasti sekitar kita ada orang-orang, betul nggak? Pasti ada, at least mungkin papa mama kita, ada paman kita, ada koko cici kita, betul nggak? Ada opa oma mungkin, atau mungkin ada pembantu kita, suster kita. Selalu ada orang yang menangkap momen tersebut, ya kan? Yang orang-orang tersebut, bisanya mereka videoin, betul nggak? Videoin di foto, langsung di share tuh ke Instagram, ke Facebook, ke TikTok maybe, atau mungkin dibagiin ke grup WhatsApp keluarga, atau even dikirim ke tetangga. Pokoknya semua orang mesti tahu, peduli nggak peduli semua orang mesti tahu. Kenapa? Karena it was a big deal, betul nggak? Ditambah dengan reaksi mereka ketika kejadian kalian bisa berjalan untuk pertama kalinya, ya kan? Pasti ada yang wah senang papa mama, ada yang wih akhirnya bisa jalan. Atau mungkin ada yang bertepuk tangan, ada yang teriak-teriak. Ada yang misalkan papa mama kalian ngelihat kalian langsung panggil, Koko sini Koko, atau Oma sini Oma, buruan lihat si Davin bisa jalan akhirnya. Seheboh satu rumah. Atau mungkin ada yang menunggu selama ini, kok udah 1 tahun gak bisa jalan terus akhirnya bisa jalan. Mungkin mereka menangis, ada nangis terharu ya tentunya ya. Itu reaksi yang sangat luar biasa, kan reaksi yang sangat bersuka cita. Karena sekali lagi, karena it was a big deal waktu kita bayi. Yang tadinya orok, yang tadi cuma bisa nangis, cuma bisa pipis, cuma bisa buang air besar, yang cuma bisa oe-oe doang. Akhirnya nih makhluk bisa berdiri dengan 2 kaki sendiri tanpa dituntun. It was a big deal. Nah tapi terjadi perubahan. Betul gak? Terjadi perubahan semakin kita beranjak dewasa, terjadi perubahan. Ketika kita udah dewasa, ketika kita udah mungkin sebesar gua, mungkin sekarang udah gak ada tuh orang yang ngerekamin ketika gua bisa jalan, orang ngerekamin gua lagi. Gak ada. Betul gak? Ketika gua keluar dari kamar mandi, gua selesai mandi, udah gak ada yang selamatin gua. Davin selamat ya, kamu akhirnya berhasil mandi sendiri. Gak ada. Kenapa? Karena yang dulu waktu kita kecil kesana perkara besar, sekarang udah bukan perkara besar lagi. Sekarang jadi perkara kecil. Terus apa yang di-celebrate? Apa yang orang notice? Yang di-notice adalah cuma perkara-perkara yang kesana extraordinary, yang gak biasa, gak semua orang bisa dapetin. Contoh, kalian menang lomba misalkan di sekolah kalian. Menang lombanya mungkin awal-awal tingkat kabupaten. Terus lama-lama naik ke level nasional. Wow,
dinotis langsung sama satu sekolah, dilirik sama cewek-cewek mungkin. Atau mungkin kalian yang kuliah menang kompetisi yang levelnya nasional, langsung diliput oleh media. Atau kalian mungkin melakukan bisnis something dan kalian menjadi pebisnis yang begitu suksesnya di umur yang begitu mudanya, terus masuk di Forbes 30 under 30 kalau kalian tahu ya, pebisnis muda yang sangat sukses di bawah umur 30 tahun lalu mendapat sorotan nasional, even sorotan dunia maybe. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu justru yang dinotis. Justru hal seperti itu yang di-celebrate oleh orang lain. Ya, mesti kayak gitu. Dan mungkin memang seharusnya seperti itu. Mungkin, satu sisi mungkin seharusnya memang hal-hal yang besar seperti itu aja yang perlu di-celebrate secara heboh gitu ya. Karena coba deh kalau kalian pikirin, kalau hal seperti kecil tetap di-celebrate, pasti akan aneh. Contoh yang tadi gue sebutin, ini gue kasih contoh lagi. Misalnya kalian makan nih. Seumur gue, umur di 28 tahun ini, gue makan di meja makan, rapi, gak belepotan, nasinya gak tumpah-tumpah ke meja. Terus tiba-tiba nyokap gue di sebelah gue kayak, wah David, kamu makannya rapi hari ini ya? Iya mami traktir McD. Akan sangat aneh bukan? Ya kan? Akan sangat aneh. Atau misalkan gue bangun tidur, gue gak ngompol, gue rapiin tempat tidur gue sendiri, akan sangat aneh kalau nyokap gue ngeliat, hah David, kamu tidur rapi dan gak ngompol hari ini. What? Yuk kita adain pesta di hotel. Akan sangat aneh kan. Jadi sangat make sense kalau cuma hal-hal yang extraordinary yang orang notice, yang orang rayakan. Nah, tapi masalahnya ada beberapa area kehidupan kita di mana perkara kecil itu sangat penting dan perlu dirayakan. Salah satunya itu adalah area perjalanan iman. Okay? Perjalanan iman kita atau our spiritual journey. Sama seperti baby steps. Ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita, itu pasti orang-orang sekitar kita sangat senang, betul nggak? Misalkan di suatu ibadah kalian ditantang gitu ya, maybe ada yang pernah seperti itu, kalian ditantang, siapa yang di sini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan begitu kalian mengiyakan dan orang-orang sekitar kalian melihat, pasti reaksi mereka tepuk tangan, mereka cheer, woo, atau or even mungkin ada yang memeluk kalian gitu kan. Misal atau contoh lain ketika dibaptis. Ketika kalian pertama kali dibaptis, pasti itu heboh. Sebagai contoh kita dulu kalau di youth, di FLCC, beberapa tahun lalu kita adakan baptisan khusus youth. Nah itu berbeda tuh, kita kemas secara khusus, kita kemas secara berbeda. Yang biasanya kalau baptisan tuh pakai baju putih gitu ya, kalau di gereja kita ya. Nah ini kita berbeda, kita kasih kaos yang ada tulisan khususnya, ya kan, khusus youth aja. Bajunya hitam, yang tadi putih kita baju hitam, memang beda ya kan, ada tulisannya. Dan ketika mereka dibaptis, mereka keluar dari air, kita para mentor dan teman-teman youth yang lain, mereka bersorak, mereka bertepuk tangan, di videoin itu udah pasti, di tag orang di Instagram itu udah pasti. Ya kan, sangat heboh. Ya, sama seperti baby steps. Ya, perjalanan iman kita setelah dari terima Tuhan Yesus dan baptis itu, ya kan, lama-lama perjalanan iman kita tuh udah gak seseru atau gak seheboh itu lagi. Betul gak? At least kalau yang gue alami nih, ketika gue renungan di kamar gitu ya, selesai renungan pagi, gue keluar dari kamar, gak ada itu yang kalungin gue bunga, selamat ya kamu sudah renungan hari 31. Gak ada. Gak ada yang selamatin gue, gak ada yang kongratsin gue karena gue udah renungan hari itu. Gue gak tahu, mungkin ini terjadi juga sama kalian, tapi at least ini terjadi sama gue. Terus muncul pertanyaan, terus apa sih yang Tuhan suka, apa sih yang Tuhan celebrate atas hidup kita, tentang perjalanan iman kita. Pergi misi ke pedalaman, antah berantah. Atau misalnya kita jual semua harta kita yang segitu banyaknya, terus kita pergi membantu orang miskin di negara lain. Atau kita meninggalkan pekerjaan kita, terus kita masuk memberitakan Injil. Tuhan senang gak? Tuhan pasti senang. Pasti Tuhan senang. Kenapa? Karena itu maunya Tuhan dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pertanyaan adalah, tapi yang menjadi concern adalah, mungkin bagi kebanyakan orang, termasuk gua, it's a big deal. Betul gak? Itu suatu hal yang kayak, aduh besar banget, dan kalau gak sesuai panggilan tuh, kalian gak akan tahan. Gitu ya.
Kesannya tuh big deal banget dan kalian muncul deh, pasti muncul mental yang ngebandingin. Tuhan tuh kayaknya suka banget ya atau berkenan banget kepada orang-orang yang seperti itu, yang istilahnya radikal banget, yang masuk kepada dalaman misi, beritakan firman Tuhan. Atau misalkan orang yang tadinya kaya, dia meninggalkan hartanya, lalu dia tinggal di negara lain, terus memberitakan Injil atau membantu orang miskin di negara tersebut. Kalian mikir kayak gitu, Tuhan kayak berkenan banget, terus kalian melihat diri kalian. Terus selama ini gue ngapain ya? Gue mentok-mentok cuman renungan pagi, baca firman Tuhan, mesbah. Mentok-mentok ngasih firman ke abang Grab, abang Gojek. Terus kalian merasa, aduh jadi gue kecil banget ya. Jadi gue kayaknya gak ada apa-apa kayak gitu. Terus kalau misalkan Tuhan berkenan sama orang-orang yang tadi gue sebutin, terus kalau gue berniat matiin handphone gue atau matiin notif gue selama 15 menit, 30 menit supaya gue fokus mesbah, itu Tuhan hitung gak sih? Tuhan lihat gak sih kemauan gue yang seperti itu? Tuhan perhitungkan gak sih? Nah hal-hal inilah pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas, yang akan gue sharingkan. Dan untuk belajar bahan dari ini kita belajar dari kitab Lukas. Ya. Di kitab Lukas ini dia membahas seorang murid, kisah seorang murid yang bernama Matius. Ya pasti kalian udah pada tahu, gue yakin kalian tahu. Nah kalau kalian baca nanti disebutnya namanya Lewi. Jangan bingung, Lewi dan Matius adalah orang yang sama. Oke, jangan bingung. Ya. Jadi di kisahnya ini, Yesus ceritanya lagi melakukan suatu mujizat di suatu tempat, ya suatu desa. Lalu gak lama setelah itu, setelah melakukan mujizat, dia ketemu dengan Lewi. Ya. Di Alkitab, di kisah ini tulisnya sebagai Lewi. Lewi ini lagi duduk di meja pemungut cukainya atau bahasa Inggrisnya tax booth-nya. Dia sedang melakukan sesuatu. Ya. Lalu Yesus ketemu dengan Lewi, Yesus ngomong sesuatu dan Yesus minta Lewi melakukan sesuatu. Melakukan apa? Gue bacain ya. Dari Lukas 5 ayat 27 sampai 28. Gue akan bacain yang pertama dari NIV version. Oke. Gue bacain ya. Jesus calls Levi and eats with sinners. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Itu NIV-nya. Gue akan bacain dalam versi bahasa Indonesianya ya. Versi bahasa Indonesianya sebentar. Oke, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Oke, mungkin ini kesannya kayak cuman kejadian biasa ya. Yesus ketemu orang, terus dia ngajak orang tersebut untuk suruh ikut dia untuk jadi muridnya. Kesannya biasa. Oke, tapi kalau kita mau lihat lebih detail, ini sebenarnya suatu yang gak biasa. Pertama, kenapa gak biasa? Pertama, Yesus temuin Lewi, seorang pemungut cukai. Dan kalian tahu pemungut cukai pada zaman itu, ya, pada zaman itu pemungut cukai dibenci oleh semua orang. Kenapa? Satu, karena mereka memungut cukai lebih dari yang seharusnya. Anggaplah pajak yang harus yang diambil itu 10%, tapi mereka ngambil lebih dari itu. Nah, lebihnya itulah yang bikin mereka kaya. Yang kedua, karena kaya berkat nyolong, mereka suka pamerin, suka flexing. Kalau orang zaman sekarang mungkin pakai baju yang tulisannya brand semua tuh. Branded. Udah kayak papan iklan berjalan. Terus yang berikutnya adalah hal tersebut suka pamerin. Terus yang berikutnya hal tersebut didukung oleh pemerintah. Jadi itu seakan-akan mereka mencuri tapi resmi. Jadi officially stealing. Kan kalian bayangin gak jadi warga masyarakat yang lain? Pasti kan kayak enak banget ya. Udah nyolong, pamer, terus nyolongnya didukung oleh pemerintah. Sangat aneh ya. Makanya mereka pasti kesel banget. Jadi orang-orang tax collector tuh udah pasti fix 100% gak usah ditanya, dibenci oleh orang-orang. Jadi zaman itu kalau ke Gap, kalian lagi ngobrol, kalian lagi bergaul, kalian lagi makan bareng nih sama tax collector ini, pemungut cukai, otomatis image kalian hancur hancur-hancurnya. Karena kalian dianggap sama nih, tukang nyolong, tukang pamer, ya kan,
nggak baik lah, udah negatif banget, udah kayak pelakor lah kalau di zaman sekarang tuh levelnya. Dibenci banget, udah pasti dinyinyirin selalu. Nah, lucunya Yesus nggak cuma ngobrol, Yesus minta Lewi untuk ngikut dia, dan nggak cuma ikut, untuk jadi muridnya. Ya kan? Ini kalau zaman itu udah ada Twitter nih, udah ada sosmed, ini udah jadi trending topik. Ya kan? Kalau di Instagram udah masuk lambe turah, udah masuk dagelan, udah masuk akun-akun itulah media gitu ya. Atau kalau misalkan masuk di Line Today dengan headline, ditemukan seorang pemungut cukai diangkat sebagai murid Yesus. Ya kan? Itu trending topik di Line Today hari itu. Ya mungkin bisa dibahas selama 1 minggu full. Oke. Terus kalian juga mungkin mikir sama kayak gue dulu. Gue tuh mikir dulu murid Yesus ya, 12 orang itu, kecuali mungkin Yudas ya, sisanya udah kayak malaikat, baiknya luar biasa. Ya kan, hatinya cinta Tuhan maksimal. Gue kira seperti itu awalnya. Padahal enggak aslinya. Ya, asli bahkan mereka bukan warga masyarakat yang baik. Contohnya Lewi ini, Matius ini. Pemungut cukai dibenci oleh masyarakat. Ya kan, bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik gitu ya. Terus tidak berpendidikan tinggi. Contohnya mungkin Simon Petrus, seorang nelayan. Kalau dia pendidikan yang tinggi, dia nggak jadi nelayan. Betul nggak? Masih dia lebih tinggi daripada itu pekerjaannya. Dan juga bukan orang-orang yang religius. Nah tapi justru orang-orang yang nggak berpendidikan tinggi, nggak religius, bukan warga masyarakat yang baik, justru orang-orang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Nah gue bersyukurnya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang melihat spesifikasi kita. Ya, dia nggak ngelihat ke sana gelar kita, dia nggak ngelihat masa lalu kita, dia nggak ngelihat kita tuh sebenarnya baik apa jahat. Dia pokoknya dia pengen pakai kita, dia nggak peduli itu semua. Ya, beda dengan manusia kan. Kalau manusia dia lihat dulu nih, spesifikasinya sepertinya oke nih untuk jadi WL, spesifik ini sepertinya oke nih untuk jadi usher. Ya. At some point itu perlu, tapi kadang manusia suka berlebihan. Tapi gue bersyukur Tuhan kita nggak seperti itu. Ya, dia simply minta Lewi untuk ikut. Yuk, Lewi ikut. Jadi kalau gue bisa terjemahin yang di benak Tuhan, maybe seperti ini. Yuk, Lewi ikut gue mau kerja bareng sama lu. Gue nggak peduli masa lalu seperti apa. Gue pengen lu menjadi murid gue. Yuk ikut gue. Mungkin seperti itu kali ya. Terus begitu diajak, Lewi tuh udah nggak mikir lama-lama, dia langsung sesuai di ayat yang ke-28 tadi, dia langsung berdiri, dia tinggalin semuanya. Padahal dia nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dia nggak tahu perjalanan bersama Yesus tuh akan gampang atau susah. Dia nggak tahu. Ya. Kalian mesti perhatiin ini. Ketika dia melangkah pergi dari meja pemungut cukainya itu, at the same time dia melangkah menuju Yesus. Okay? When he took the step away from the tax booth, he took a step towards Jesus. So, chasing Jesus always starts with a step. Mengejar Yesus selalu dimulai dari satu langkah. Ya. Walaupun langkah Lewi itu kesana kecil, tapi bukan berarti mudah loh. Ya. Gak selalu langkah kecil itu mudah. Lewi ini gak tahu efek dari ikut Yesus itu apa. Dia masuk ke area yang dia gak tahu. He goes into the unknown. Ya, dia nggak tahu hidupnya akan kayak gimana, dia nggak tahu seberapa banyak yang mesti dia korbanin, dia juga nggak tahu kalau dirinya akan diomongin sampai hari ini. Ya. After thousands of years masih diomongin sampai hari ini. Oke, langkahnya itu menjadi contoh iman bagi kita semua. Nah, dia nggak tahu langkah kecil itu sangat berarti buat Tuhan. Ya, Tuhan tuh suka banget langkah kecil seperti ini. Dan gak lama seperti itu, fakta berikutnya adalah gak lama seperti itu, Lewi mengadakan perjamuan di rumahnya, lalu Yesus di situ di tengah para tax collector atau pemungut cukai yang lain, dia sedang makan-makan, ya kan. Sebuah pemandangan yang amazing ya, seorang Yesus, anak Tuhan, anak raja gitu ya, makan-makan di tengah para pendosa. Keren banget. Nah, gue gak tahu keadaan kalian dalam hubungan kalian dengan Tuhan saat ini gimana. Mungkin ada yang merasa, aduh gue deket banget nih rasanya. Di keadaan seperti ini gue pengen banget nempel sama Tuhan. Mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin ada yang ngerasa jauh dari Tuhan, mungkin sedang
ngerasa susah atau gimana gue gak tahu. Tapi ada yang merasa jauh dari Tuhan. Or even mungkin ada yang masih ragu sama Tuhan. It's okay. Siapapun itu bisa dalam keadaan apapun. Tapi satu hal yang pasti, hanya dengan satu langkah kecil, gak harus besar, kalian tuh bisa move towards Jesus. Kalian bisa melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Dan gak harus, yang tadi gue bilang, gak harus extraordinary. Even kalau bahasa gue, kalau gue boleh ngomong, merangkak lebih baik daripada tak bergerak. Ya, sekecil apapun pergerakanmu itu lebih baik daripada gak bergerak sama sekali. Dan Tuhan tuh seneng banget. Tuhan tuh pengen punya hubungan yang dekat dan intim sama kita. Itu aja. Tuhan tuh pengen itu. So, apa langkah kecil versi kalian? Bisa macam-macam. Mungkin yang tadi kalian biasa baca cuma 1 ayat per hari atau 2 ayat per hari, kalian bisa mulai baca 1 pasal, maybe. Ya, misalkan kalian selama ini mesbah itu bolong-bolong, mungkin dalam seminggu bolongnya 3. Mungkin kalian sekarang mau belajar, gue pengen belajar selama 2 minggu gue gak mau bolong. Bisa, langkah kecil. Balik lagi, langkah kecil. Atau mungkin kalian bisa bicara lebih sopan kepada papa mama kalian. Kalau yang biasa kalau ngomong ngegas terus gitu ya. Bisa ngomong lebih sopan ke papa mama. Atau misalkan ngomong lebih sopan juga kalau lagi main game. Main game pasti penuh dengan emosi meluap-luap ya kan. Sangat mudah untuk ngegas. Nah coba mungkin ditahan, direm dikit perkataannya, chat-chatnya ya kan. Atau contoh lainnya misalkan datang ibadah on time. Atau kalau sekarang mungkin bangun on time atau login on time ke ibadah online kita. Ya. Intinya whatever it is, small steps are big deal. Ya. Gak usah takut, aduh ini terlalu kecil kok. Enggak, it's big deal. Enggak cuma buat gua tapi juga buat Tuhan yang terutama. Big deal itu sama kayak kita waktu baby steps yang tadi gue ceritain di awal. Sama pentingnya ketika kita pertama kali bisa berdiri dengan 2 kaki tanpa bantuan. Terus gampang kok emang ngelakuin ini? Gak juga. Gue gak bilang pasti 100% gampang. Gak juga. Sama seperti Lewi, dia harus tinggalin meja pemucukainya itu yang penuh dengan duit demi mengikut Tuhan. Nah sama, ketika kita pergi atau mengejar Yesus, at the same time kita tuh harus tinggalin sesuatu. Betul gak? Ketika kita pergi mendekat kepada Yesus, berarti itu artinya kita menjauh dari sesuatu macam-macam sesuatunya. Bisa kehidupan lama kita, bisa dari hubungan dengan pacar kita yang toksik, bisa dari lingkungan pertemanan kita yang gak membangun, bisa dari kebiasaan-kebiasaan lama kita yang gak produktif, bisa macam-macam. Kalau Lewi tadi tinggalin mejanya, meja pemucukainya, so bisa macam-macam. Ya, kadang besar yang dikorbanin, kadang enggak. Tapi ingat, yang kalian kejar itu adalah Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang kalau kalian selalu setia, kalian mau percaya, kalian mau kejar dia terus, dia guaranteed ya, dia bisa jamin kalian akan mendapatkan hidup dan gak cuma hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Ya, jadi apa yang kalian tinggalkan itu gak sebanding dengan apa yang kalian kejar. Yang kalian kejar much more, it's bigger than apa yang kalian tinggalkan. So, langkah kalian untuk mengejar Yesus adalah suatu langkah yang gak usah ditanya lagi. Itu udah paling benar. Oke? Dan kalau kita udah berani untuk mengambil satu langkah kecil bersama Yesus, kemungkinan besar kita akan semakin pede untuk melangkah step-step berikutnya bersama Yesus, ya kan? Terus kita udah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ternyata kita udah semakin dekat sama Yesus tanpa kita sadari. Oke. Untuk menutup hari ini, gue mau sum it up. Kita semua gak ada yang ingat langkah pertama kita. Gue yakin itu. Kita semua juga gak ingat momen tepuk tangan, momen disorakin sama papa kita, disorakin oleh keluarga kita waktu kita bisa berjalan pertama kali. Tapi one thing for sure, kita bisa ingat langkah iman yang kita ambil. Ya kan? Kita bisa ingat apa langkah iman kita ambil sehingga kita bisa merasakan perubahan dalam hidup kita dan kita bisa ngerasain wow ternyata seluar biasa ini efek langkah iman gue. Dan another great thing is kalian bisa share itu ke orang lain, betul nggak? Kalian bisa share itu ke orang lain dan orang lain mungkin ada yang mengalami permasalahan yang sama. Orang lain bisa terbantu dengan sharing kalian, orang lain bisa merasa terberkati oleh sharing kalian, betul nggak?
Dan nggak cuman itu, langkahmu menuju Yesus itu sama berharga seperti baby steps yang tadi gue bilang. Nggak kalah berharga, or even bisa gue bilang bisa lebih berharga dari cuma baby steps. Ya kan? Baby steps is something yang everyone has. Semua orang udah ngelakuin. Tapi langkah iman nggak semua orang bisa lakuin. Oke? Itu yang luar biasanya. Dan memang langkah iman kita nggak selalu bisa mendapatkan sorakan. Gue pun mengalami dan mungkin kalian mengalami. Nggak semua langkah iman kita orang tahu. Dan mungkin kalian juga nggak perlu ngasih tahu ke orang. Tapi langkah iman kita for sure nggak semua orang tahu dan nggak semua orang menyoraki kita. Nggak semua orang maybe support kita. Bisa terjadi. Tapi yang gue tahu dan gue yakin Tuhan di sorga itu pasti selalu full support. Tuhan di sorga itu pasti selalu bersorak atas langkah iman kita yang kita ambil. Gue yakin itu. Chasing Jesus always starts with a step. A step. Di sini dibilang a step, not a big step. Tapi a step, mau itu kecil, mau itu besar, terserah. Karena sama seperti Lewi. Lewi itu kesannya kayak cuman dari duduk di meja, dia berdiri, dia tinggalin. Kecil. Tapi ini yang amazing. Apa yang kelihatan kecil bagi kita manusia, itu bisa dijadikan Tuhan menjadi perkara yang besar. Betul gak? Lewi gak tahu apa yang terjadi kalau ketika dia ngikut nama Yesus. Lewi juga gak tahu masa depan dia seperti apa. Sama seperti kalian. Kalian mungkin ketika ingin melangkah, kalian gak tahu ini apa sih Tuhan? Kenapa sih gue mesti melangkah seperti ini? Efeknya apa? Kalian gak tahu. Dan kalian juga gak tahu ketika gue melakukan ini masa depan gue akan berubah seperti apa. Gak tahu. Sama seperti Lewi. Exactly seperti Lewi. Betul gak? Tapi yang tadi gue bilang, yang kalian ikutin, yang kalian kejar adalah Tuhan. Yang kalian kejar adalah Yesus, sumber kehidupan ini. So, dia pegang masa depan kalian. Dan masa depan kalian aman di dalam Tuhan. So, Lewi gak tahu kalau dia akan diomongin sampai hari ini. Lewi gak tahu bahwa hidupnya, langkah imannya akan menjadi contoh iman bagi kita semua sampai hari ini. So, gue yakin kalau kita mau selalu percaya kepada Tuhan, kita mau kejar Tuhan terus, even kalau kita harus merangkak gitu ya. Gue percaya Tuhan tuh selalu bisa melakukan pekerjaan yang hebat dan ajaib di dalam hidup kita. Dan nothing is impossible with God. Amin. I hope ini bisa bertumbuh dalam hidup kalian dan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Oke? So, let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk hari ini. Terima kasih kalau kami kalau kami boleh menerima pewahyuan yang baru Tuhan. Tuhan, lewat firman hari ini kami mau belajar untuk selalu tanpa henti mengejar Engkau Tuhan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang kami mau selalu mengejar Engkau Tuhan. Tuhan, aku secara spesifik aku berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa sangat dekat dengan Tuhan. Aku berdoa untuk selalu ada kesetiaan dalam hati mereka Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang merasa jauh. Tuhan, aku percaya mereka bisa rindu Tuhan, kembalikan rasa rindu itu untuk selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin merasa masih ragu dengan Tuhan saat ini. Tuhan, aku percaya Tuhan bisa memberikan keberanian kepada mereka Tuhan. Keberanian untuk melangkah, keberanian untuk mencari lebih dalam tentang Engkau Tuhan. Keberanian untuk gak ragu lagi, keberanian untuk memajukan imannya Tuhan. Keberanian untuk menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman hari ini boleh Tuhan tumbuh dalam hidup kami. Dan gak cuma tumbuh, kiranya firman ini boleh dilakukan sehingga firman ini boleh berbuah dan boleh memberikan efek untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami dari detik ini dan ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Shalom saudara. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Ambaraku dia berulubunaya sianda di dia baraka dia rala barala 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 naya sianda di dia barala naya riki dia berulubunaya siambaraki di dia baraya naya si dia rala naya sianda dan diri kia ralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan. Supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu,
sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.